menganjurkan kepada jamaah yang dirahmati Allah, kalau mau sholat sunnah jangan mundur-mundur. Saya anjurin, kalau mau sholat sunnah kita ada di saf awal, sholat sunnah di saf awal. Kalau mau bergeser, geser ke kanan atau geser ke kiri, bukan mundur ke belakang. Apa yang menjadi alasan kalau mau sholat sunat sok mundur, sok pindah tempat? Coba, apa yang menjadi alasan setelah sholat wajib lalu mau sholat ba'diyah mundur atau nggak geser? Apa alasannya? Cing, ini anu tos biasa weh, naon sok alasanana? Kan osok kan sok refleks we sok da aslinya mun tos beres wiridan teh rek salat teh cudang-cudang mundur gitu ke belakang. Cing naon alasanana? Aya teu landasan, kalau dalil ada dalil sih. Atau kalau enggak ada dalil logika lah apa gitu. Aya teu. Atau nurutan we ieu mah kan kumaramena gitu kan. Kan batur ge kitu, saya ge ngiluan we gitu. Hati-hati lo budaya kalau terbiasa latah dalam ibadah, yang saya khawatirkan kalau jamaah punya kesempatan umroh. Nih, saya ngalamin ya. Saat di Tanah Suci 2018 itu, kenapa kalau umroh atau haji kita itu butuh pembimbing? Karena saat kita sedang di Tanah Suci, kan umroh ke tawaf, kan banyak orang juga tawaf, ternyata beda-beda. Aya nu nuju tawaf teh bari baca sholawat apa, aya nu bari ngadoa kumaha, aya nu bari gerakan kumaha. Kalau kita nggak punya pembimbing, lihat ciga nama eta nu bener teh nurutan katanya. Ninggal nu itu nu rame itu, ciga nama itu nu alus teh nurutan gitu. Karena nggak punya landasan ilmu tentang cara ibadah. Itu ya, gur ke nuju sa'i maca Indonesia Raya kan riweuh. Ya, sehingga yang dulu viral kan pernah ya lagi sang itu baca gitu, lagu Indonesia Raya dinyanyikan. Nah dalam sholat pun gitu. Kenapa pindah? Ada nggak yang bisa jawab? Ya, yang punya alasan lah gitu. Oh saya mah bergerak teh pindah mundur teh karena ada dalil anu misalnya, atau karena keterangan anu, ada nggak? Kalau nggak ada saya kasih tahu aja ya. Sebetulnya kita berpindah tempat dalam sholat sunat setelah sholat wajib ada dua alasan. Alasan yang pertama, membedakan antara sholat wajib dengan sholat sunnah. Karena tidak boleh, Nabi SAW bersabda, tidak boleh menyambungkan antara satu sholat dengan sholat berikutnya jika dua sholat tersebut berbeda. Gini, beda sholat wajibnya 2 rakaat, Assalamualaikum. Terus mau sholat ba'diyah langsung, gak boleh kata Nabi. Harus ada pemisah antara sholat wajib dengan sholat sunnah. Nah pemisahnya itu bisa dengan kalam itu ucapan, maka wirid itu memisah antara sholat wajib dengan sholat sunnah. Bisa dengan tindakan, apa tindakan? Pindah tempat. Dengan berpindah tempat itu membedakan antara yang tadi mah sholat wajib, yang ini mah sholat sunnah. Itu yang menjadi dasar pertama. Dasar kedua, kenapa berpindah? Ini mah tidak ada dalil kata para ulama, tapi alasan logis, memperbanyak syahid. Tahu syahid? Saksi. Kita sholat di sana. Kan karpet itu dan nanti di hadapan Allah bakal jadi saksi bahwa kita sujud di sana. Lalu kita pindah lagi tempat ke sana, maka karpet yang berikutnya jadi saksi di hadapan Allah bahwa kita sujud di sana. Jadi memperbanyak saksi. Makanya gini, kita ikut ngaji kayak gini, hadir di majelis ilmi seperti ini, masing-masing dari kita itu akan saling memberikan kesaksian di hadapan Allah. Dan ini yang kita harapkan kan. Itu nanti di hadapan Allah saat disidang, dihisab, kita tuh saling menjadi saksi bahwa ya Allah, saya menjadi saksi bahwa Ustadz Uste ngisi pengajian. Nah, akhirnya saya juga bersaksi bahwa Ahdan itu menyiapkan kajian. Saya juga bersaksi bahwa ibu itu saling bersaksi di hadapan Allah. Maka dianjurkan dalam ibadah itu perbanyak saksi. Nah, benda-benda yang ada di sekitar kita pun akan jadi saksi dan nanti berbicara di hadapan Allah. Bapak Ibu tahu nggak? Karpet ini bicara loh sebetulnya. Bukan nanti di akhirat, di dunia pun dia bisa berbicara. Nih, bangku ini berbicara. Bahkan bisa jadi meja yang sebelumnya yang dulu itu berbicara. Nah, habis itu dipakai deui bakal gitu cika nanti. Kan sekarang teh banyak ya meja teh, aya ieu, aya seberiji meja. Tilu opat. Saopat dikemanakan sisanya. Karena pernah terjadi di zaman Nabi. Nabi itu punya mimbar yang Nabi biasa pakai buat khutbah. Suatu saat ku Nabi diganti mimbarnya teh. Diganti ya karena sudah rapuh lah, diganti ku Nabi teh. Bawa mimbar baru.
ketika Nabi mau pakai mimbar baru, Nabi mendengar mimbar yang lama menangis. Tapi hanya Nabi yang tahu, yang lain mah nggak tahu. Mimbar yang lama menangis, itu dipakai deui cenah ku Nabi. Hanya diupahan ku Nabi teh tong cerik gitunya, tong diceng-cerikan nih. Kenapa? Nanti kamu sudah menjadi saksi selama ini. Jadi tanpa kita sadari sebetulnya ini semuanya berbicara dan punya rasa. Dan ini semua akan menjadi saksi. Meja ini, kursi ini, fokus ini, karpet ini jadi saksi. Makanya dalam sholat perbanyak saksi. Nah dengan berpindah tempat itu tadi dalam rangka memperbanyak saksi. Jadi dua alasan. Kenapa setelah sholat wajib saat kita mau sholat sunat kita berpindah tempat. Alasan pertama tadi memisah antara sholat wajib dengan sholat sunat. Alasan yang kedua adalah kasratus syuhud, memperbanyak saksi yang menyaksikan ibadah kita.